Yoris kan cerita juga bahwa banyak anak-anak muda sekarang, baik di dunia usaha yang mencoba menjual jasa maupun produk tadi, yang mengejar viral, tapi kemudian miskin hati. Mengejar viral, tapi miskin hati, apa itu maksudnya? Iya, jadi itulah gongnya buku ini ditulis. Sebenarnya saya punya idenya udah lama, tapi nerbitin buku juga selain ngumpulin cerita, saya juga menunggu momentum. Dan memang sebelum buku ini keluar, kayaknya di Indonesia semakin menjadi-jadi, gitu ya. Orang-orang yang kita berprasangka baik aja, mereka nggak sadar bahwa langkah tersebut kurang tepat, gitu. Jadi mereka ngejar viral, gitu. Apalagi memang secara algoritma kita dibikin seneng kalau melihat berapa views-nya, seneng melihat berapa likes-nya, gitu ya. Jadi ya berlomba-lomba melakukan sesuatu yang sifatnya gimmick, nggak esensi, gitu kan. Nah, tapi akhirnya terjadi juga. Bahkan ada beberapa yang dari sahabat-sahabat saya kalau zaman dulu gitu, tapi saya lihat oh ya udah dia naif gitu, dia salah. Tapi kok terulang lagi Bang Andi, terulang lagi. Bahkan ya di Instagram saya @yorisbastian saya tulis gitu kan, wah ini konten kreator saking ngejar viralnya jadi miskin hati, dan ternyata banyak lagi cerita-ceritanya yang versi-versi kecil. Nah jadi saya berprasangka baik aja, saya bikinin buku, mudah-mudahan setelah baca buku, sensasi boleh, viral boleh, tapi jangan lupa esensinya apa. Oke, kalau Ben kan mulai terjun ke dunia atau industri kreatif ini tahun berapa dan dimulai dari apa ya? Dan kemudian nanti kaitkan dengan pentingnya narasi tadi untuk menceritakan apa yang Ben lakukan. Karena Idea Fest itu sudah berapa tahun Idea Fest? Udah 14 tahun Bang. 14 tahun Idea Fest ini tempat atau platform ya yang mempertemukan anak-anak kreatif di seluruh Indonesia ya. Bahkan kita mengundang pembicara-pembicara luar. Tapi di dunia kreatif ini udah berapa lama Ben? Saya udah sejak kuliah Bang sebenarnya, jadi udah kira-kira 23 tahun yang lalu. Jadi Ben umurnya berapa sekarang ini ya? Jadi tetap relevan ini, bagaimana tetap relevan? Gimana ceritanya? Jadi memang karena di bangku kuliah itu mungkin kita tertariknya sama bisnis itu paling menarik adalah ada orang yang bilang mulailah sejak dini gitu ya. Kalau kita kuliah kita mencoba bikin bisnis, gagal itu masih panjang perjalanannya. Jadi mau gagal bangkit lagi, bikin lagi, mungkin udah umur 26 udah pernah gagal gitu kan. Itu udah mudah untuk sebagai seorang entrepreneur karena sebenarnya modalnya memang ya banyak mencoba, banyak mencoba kreativitas, mencoba berkolaborasi, mencoba untuk membuat sukses gitu kan. Dan jadi berkali-kali kita mencoba itu akhirnya membuat sebuah formula kita paham gitu kan. Kalau saya ngerasain memang selama 20 tahun plus ini memang banyak yang perusahaan-perusahaan yang kita coba untuk bikin gitu, perusahaan film, perusahaan media, perusahaan e-commerce gitu ya. Karena memang daya mencoba ini sebagai anak muda itu paling menarik karena eksplorasi memang dilakukan menurut saya memang umur 20 sampai umur 30 tahun. Setelah itu benar-benar tahu nih umur 30 udah tahu. Kalau saya memang waktu 10 tahun pertama itu dipakai untuk banyak mencoba banyak hal gitu. Coba bikin film, coba bikin musik, coba bikin agency, bikin production house dan sebagainya sampai akhirnya benar-benar tahu nih bidangnya memang di industri kreatif. Ya udah 10 tahun berikutnya saya fokus banget di industri kreatif dan media. Sebelum aku tanya soal Samara dan Semesta Academy ya, Idea Fest dulu, tujuan dulu lahirnya Idea Fest itu apa ya? Jadi mungkin kita sama-sama pejuang di tahun 2010, 2009 itu melihat industri kreatif itu masih sangat kecil di mata publik, di mata orang tua terutama gitu ya. Karena kita juga ngerasain, saya dulu kuliah desain dan banyak daripada pertanyaan orang tua, om-om saya, tante-tante saya, nanti gedenya jadi apa gitu kalau sekolah desain gitu. Nanti industrinya apa gitu. Kalau mau sekolah itu bisnis, sekolah hukum, sekolah dokter gitu ya. Tapi kalau desain ini nanti masa depannya kreatif itu kemana gitu kan. Dan itulah sebenarnya yang menjadi beban kita semua waktu kita memperjuangkan industri kreatif. Belum banyak orang yang menganggap gitu kan. Mungkin dari perbankan nggak bisa kasih financing gitu ya. Mungkin kalau kita datang ketemu sama orang properti, orang tambang, kita kayak ngerasa kecil gitu sebagai orang kreatif. Makanya tahun 2010 itu kita
mulai berpikir kenapa di Indonesia nggak ada sebuah forum, sebuah conference yang mengangkat industri kreatif dan membuat anak-anak muda ini belajar bisnis kreatif, belajar mengerti industri kreatif itu seperti apa. Makanya tahun 2011 akhirnya kita memberanikan diri untuk membuat sebuah Idea Fest, ya dibantu sama Bang Andi sama Yoris. Saya masih ingat waktu itu jadi pembicara pertama ya waktu itu di Idea Fest. Kelinci percobaan Karena teman kita bilang ayo ikutan ngisi, karena esensinya adalah ketika ada ratusan orang, ada ribuan anak muda kumpul mau mencoba mendengar prospek ataupun industri kreatif itu bakal sebesar apa. Bukan hanya cuman kita interest, tapi impactnya akan seperti apa gitu. Karena kita paham industri kreatif itu besar banget di Jepang, besar banget di Amerika, besar banget di UK gitu ya. Mungkin waktu kita mulai 3 negara itu yang menjadi benchmark. Tapi hari ini kita ngelihat ada South Korea, Korea Selatan yang berhasil dalam 10 tahun terakhir ini memimpin dalam industri film, konten, musik, K-pop ya. Kita melihat bahwa dari Asia bisa mendunia. Hollywood pun sangat signifikan sebagai industri yang menghasilkan mungkin perolehan income yang cukup signifikan buat Amerika melalui industri konten dan kreatif. Makanya dari situ kita merasa Indonesia perlu punya sebuah forum, platform untuk mempertemukan talent-talent terbaik. Jadi selama 13-14 tahun ini kita mengumpulkan hampir 2.000 talenta kreatif, para founder, termasuk internasional speaker ya. Jadi kita mengundang waktu itu ada Stefan Sagmeister dari New York, kita undang YouTuber top Casey Neistat, Sacking, content creator, sampai Malcolm Gladwell dari penulis buku. Jadi kita berusaha untuk Indonesia juga punya sebuah forum untuk menginspirasi sebenarnya dari 2000 plus speaker yang ada di Idea Fest itu, membuka sebenarnya inspirasi 10 tahun lebih ini untuk banyak anak-anak muda yang mau belajar masuk ke industri kreatif. Mereka bisa masuk datang ke Idea Fest, ada ikut kelas mentorshipnya, bertemu dengan investor, bertemu dengan calon partner, ada juga market ataupun expo yang membuat mereka juga bisa men-showcase nih produk-produk F&B terbaiknya mereka atau produk kreatifnya mereka, sehingga ini akhirnya berkembang menjadi sebuah acara tahunan yang tahun 2015 diminta sama Pak Jokowi untuk jadikan sebuah forum ataupun platform yang dimiliki sama Indonesia untuk setiap tahunnya kita mendorong lahirnya bisnis-bisnis kreatif dari anak-anak muda di Indonesia. Baik, menarik. Bagi teman-teman yang belum pernah datang ke Idea Fest, tahun ini ada kan ya? Ada. Bulan September akhir. Nah, Yoris, kalau anak-anak ini merasa bahwa dia sekarang ini tidak pas dengan bidangnya, bagaimana peluang dia di dunia kreatif misalnya? Atau bagaimana dia harus kreatif menciptakan peluang-peluang untuk kemudian dia bisa sukses dan bahagia? Kalau dari saya pribadi, dan ini udah banyak sekali ya contoh-contoh anak muda yang saya temui, selama kita kuliahnya bener, nggak nitip tanda tangan doang, tidak ada ilmu yang tidak berguna. Jadi saya pribadi kuliah akuntansi, kerja di Hard Rock Cafe, kerja di MTV, Häagen-Dazs, tapi tanpa saya sadari yang namanya ilmu itu kita nggak usah buka buku lagi. Pada saat saya bikin Alek Mande terus menang tingkat nasional, ditanya sama juri-juri yang hebat-hebat kan, dari mana idenya? Saya bilang ya hari Jumat Sabtu bikin acara sales cuma naik 15%. Saya pindahin ke Senin, salesnya triple. Itu kan ilmu akuntansi yang saya lakukan tanpa saya sadari. Karena itulah ilmu pengetahuan kita pelajari di kampus, masuk melekat ke kita, tapi saya nggak jadi seorang accountant gitu kan. Jadi itu salah satu contoh. Terus saya juga punya contoh dari Rian. Rian ini bahkan hadir di Kick Andy yang launching buku Generasi Langgas. Dia udah punya 2 bisnis, nggak gagal sih, tapi gitu-gitu aja. Nah di Generasi Langgas mungkin dia ngeliatin anak-anak muda hebat-hebat nih ditampilkan oleh Bang Andi. Dan saya beruntung saya rekam. Jadi waktu itu dia kayak baru terinspirasi, 2 bisnisnya masih gitu-gitu aja. Dia anak DKV. Nah bisnis ketiganya setelah hadir di Kick Andy itu, dia bikin Snazzy Boom. Nah, tahu kan Snazzy Boom ya? Snazzy Boom itu sebenarnya sesederhana rambut nenek, itu diriset sama dia. Itu aslinya Jawa Timur. Saya aja sebagai mentornya tuh kaget. Saya pikir
dari luar gitu. Yang dari luar tuh cotton candy. Nah, jadi ini sebenarnya yang dia lakukan adalah dia berbuat baik, dia mau melestarikan makanan Indonesia dari Jawa Timur. Para orang-orang yang bikin itu ya, ditarik-tarik itu, nah bedanya karena dia anak DKV kan, dia bikin video yang bagus. Packagingnya sederhana, packagingnya kayak Pringles. Taruh di packaging awal tuh kayak Pringles, terus dijual di mana-mana. Dan sekarang dia bahkan sudah jual ke Italia. Menurut dia, nah kalau ini menurut dia nih, katanya kalau rambut nenek ini, alus manis ini tidak bikin batuk. Kalau cotton candy bikin batuk, itu saya nggak tahu gitu ya. Tapi intinya ada cerita juga di balik produk ini ya. Saya sangat berharap dari yang hadir di sini mendapat inspirasi positif. Do not copy paste, jangan di copy paste ya ceritanya si Rian Snesibum. Tapi bikin sesuatu yang benar-benar kalian. It's really you, but different than others. Karena waktu Rian bikin Snesibum, belum ada yang mikirin rambut nenek halus manis ini dijadikan bisnis snackpreneur. Oke, menarik. Jadi banyak teman-teman yang terpengaruh oleh kisah sukses yang sebelum ini itu meniru-niru ya. Mereka bilang, dia bisa bikin itu bagus, aku ikut. Nah, ini yang sebaiknya jangan ya. Kita menciptakan sendiri ide-ide kreatif kita. Tentu saja ada risetnya ya. Saya tahun 96 itu naik kelas di bangku SMA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.